إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح المرحوم. سمع الأرواح مؤلف هذا الكتاب وإلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال: اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang faslun, ini satu fasal. Wa alaika bitahsini mu'taqidika. Wajib Anda memperbagus i'tiqad Anda, memperbagus akidah Anda. Wa islahihi wa taqwimihi, dan juga wajib memperbaikinya dan memperkokohnya. Memperbaiki akidah. Ala minhajil firqatin najiyati, dengan mengikuti jalan golongan yang selamat. Wahiyal ma'rufatu min baini sairil firqil islamiyati, yaitu yang dikenal di antara seluruh golongan Islam bi ahli sunnati wal jamaati, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi dalam akidah ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Nah, kita nih adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wahumul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka golongan ahlu sunnah wal jamaah adalah selalu berpegang teguh bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari para sahabat beliau. Wa anta idza nazarta bi fahmin mustaqimin, Anda apabila menilik, memperhatikan dan melihat dengan pemahaman yang lurus, ma'a qalbin salimin, dibarengi dengan hati yang selamat, fi nususil kitabi was sunnatil mutadamminati, dalam keterangan-keterangan Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung li'ulumil imani, yaitu bagi ilmu-ilmu keimanan, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akidah. Kemudian wa ta'ifati siyaris salafis salihin, dan golongan yang berjalan pada jalan ulama salaf, ulama-ulama ya as-salafus salih. Jadi kalau ulama salaf itu dihitungnya dari sejak Nabi Muhammad meninggal 3 abad kemudian, itu namanya ya ulama as-salafus salih. Sedangkan setelah itu namanya
Ya bukan as-salafus soleh, khalaf belakangan. Jadi kita hitung aja dah. Sejak Nabi Muhammad meninggal, dia berada di abad keberapa? Ya kalau masih di abad ketiga itu berarti dia termasuk as-salafus soleh. Minas sahabati, baik itu dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, ya kalangan tabi'in. Ya kalau sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi, itu sahabat. Kalau tabi'in adalah orang yang tidak beriman kepada Rasulullah tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya. Jadi walaupun dia mungkin hidupnya sezaman dengan Rasulullah, dia beriman dengan Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah, itu bukan sahabat. Dia satu masa. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Dia hidupnya tinggalnya di Yaman. Dia adalah orang yang sangat bakti sama ibunya. Pengen banget ketemu sama Rasulullah karena dia udah dengar berita nih dari orang-orang yang pernah ngikutin majlis Rasul, kemudian pulang ke Yaman, cerita tentang Rasulullah begini, begini, begini. Ya, Uwais Al-Qarni pengen banget tuh ketemu Rasulullah. Tapi kalau dia pergi ke Madinah, ibunya siapa yang nungguin? Ya, akhirnya apa dia jadi serba salah dah. Akhirnya nggak jadi dia ke Madinah nemu Rasulullah, ngurusin ibunya aja. Nah, justru Rasulullah tahu tuh bahwa ada orang yang bernama Qais Al-Qarni. Ada bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat, nanti kalau kamu ketemu dengan seorang di Yaman yang namanya Qais Al-Qarni, maka kamu minta doa sama dia. Nah, jadi itu dia termasuk tabi'in. Kenapa? Karena tidak ketemu Rasul. Nah, jadi katakan di sini alimta wa tahaqqaqta. Kamu pasti mengetahui dan pasti kamu membenarkan annal haqqa ma'al firqati al-mausumati bil asy'ariyati. Bahwasanya kebenaran berada pada golongan yang diberi nama al-asy'ariyah. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah di dalam akidah mengikuti ya Abul Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah dan Abu Musa ya Abu Mansur ya, siapa? Al-Maturidiyah ya, Al-Maturidiyah. Di dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu kepada salah satu 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di dalam masalah tasawuf itu mengikuti Imam Al-Ghazali. Nah, jadi sini dikatakan yang dikenal namanya bil asy'ariyah dengan al-asy'ariyah nisbatun ila syaihi Abil Hasanil Asy'ari rahimahullah, yang dihubungkan kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya ya, dan Abu Musa Al-Maturidi ya. Rattaba qawaida aqidati ahli al-haqqi, yang telah menyusun dasar-dasar akidah golongan yang benar. Siapa? Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa harrara adillataha, dan beliau telah menulis dalil-dalilnya. Dalil-dalil tentang dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hiyal aqidatul lati ijtama'at 'alaiha as-sahabatu wa man ba'dahum. Yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abul Hasan Asy'ari, yang telah disepakati oleh para sahabat dan orang-orang yang sesudah mereka min khiyarit tabi'ina, yaitu dari tabi'in pilihan. Jadi apa yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari itu tidak lepas dari apa yang sepakat oleh para sahabat dan orang-orang yang hidup sesudah beliau itu. Wahia aqidatu ahlil haqqi, yaitu akidah ahlil haq ya, yaitu kelompok orang-orang yang membawa kebenaran, min ahli kulli zamanin wa makanin, dari ahli setiap zaman dan setiap tempat. Wahia aqidatu jumlati ahli tasawuf,
yaitu akidah beberapa ahli tasawuf. Kama haka dzalika Abul Qasim Al-Qushairi, sebagaimana hal itu diceritakan oleh Abul Qasim Al-Qushairi fi awwal risalatihi, pada awal risalahnya. Nah, jadi ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digagas oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Wa hiya bihamdillahi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, segala puji bagi Allah, aqidatuna, yaitu akidah kita, wa aqidatu ikhwanina minas sadati, dan akidah kawan-kawan kita dari as-sadah, ya para sayyid al-ma'rufina al-husainiyin, yang dikenal dengan al-husainiyin, ya Hasan dan Husain. Al-ma'rufina bi ali Abi Ba'alwi, yang dikenal dengan Ali Abi Alawi. Wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan akidah pendahulu kita semuanya yang dimulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Wa kana al-imamul muhajiru, adalah al-imam yang hijrah jaddas sadati, yaitu nenek moyang dari as-sadah ini, al-mazkuri, yang disebut Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ibnul Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhum, yaitu yang disebut mereka itu Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ibnul Imam Ja'far As-Shadiq. Ini adalah cucu-cucu dari Husain, ya, yang anak Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Lamma ra'a zuhural bid'ah, ketika dia melihat timbulnya bid'ah-bid'ah, wa qasratil ahwa'i, dan banyaknya peristiwa-peristiwa, wa ikhtilafil ara'i, dan banyaknya perbedaan pendapat, bil Iraqi, yang terjadi di Irak. Jadi di sini Ahmad bin Isa, ya, dia lahir di Madinah, kemudian berada di Irak, ya. Kemudian ketika terjadi hal itu, hajara minha, dia berhijrah dari Irak itu, walam yazal nafa'allahu ta'ala bihi yantaqilu fil ardi, dan terus beliau yang melakukan hijrah, semoga Allah memberikan manfaat kepadanya, berpindah-pindah fil ardi, dari satu tempat ke tempat lain, hatta ata ardu Hadramaut, sampai beliau sampai ke Hadramaut yang berada di Yaman. Ini dalam satu ayat begitu, ya. Faqama biha, kemudian dia menetap di sana, ila an tuwfiya, sampai meninggal. Ada yang mengatakan meninggalnya di Baghdad. Fabarakallahu fi aqibihi, semoga Allah berikan keberkahan, ya, kepadanya, dia dan juga kepada pengikut-pengikut beliau, hatta ishtahara minhul jammul ghafiru, ya, sampai terus terkenal masyhur dari pengikut beliau jumlah yang besar, ya, pengikut-pengikut dari Ahmad bin Isa ini, bil ilmi wal ibadati, baik dengan ilmu maupun ibadat, wal wilayati, dan juga dari kewalian, wal ma'rifati, dan dari pengetahuan. Walam ya'rid lahum ma'arada li jama'atin min ahlil baitin nabawi, dan belum ada yang menunjukkan bagi mereka seperti apa yang ia tunjukkan bagi kelompok dari Ahlul Bait Nabi. Jadi beliau, yaitu Ahmad bin Isa, menjelaskan, menunjukkan, ya, hal-hal yang perlu ditunjuki, yaitu min intihalil bid'ah, untuk tidak ikut-ikutan di dalam ajaran yang mengandung bid'ah, wattiba'il hawa, untuk jangan mengikuti perseteruan, al-mudillati, yang menyesatkan, bi barakati niyati hadzal imami, dengan berkah niat baik dari Imam Ahmad bin Isa ini, al-mu'tamani, yang dapat dipercaya, wa firarihi bidinihi, dan juga dia yang menyelamatkan diri membawa agamanya, min mawadhi'il fitani, dari tempat-tempat yang timbul fitnah.
sehingga dia pindah untuk menghindari fitnah itu. Wallahu ta'ala yujzihi anna afdala ma jazaan walidan an waladihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan dan terus turun menurun kepada anak cucunya. Wa yarfa'u darajatahu ma'a abaihil kiram, dan Allah mudah-mudahan mengangkat derajatnya bersama bapak-bapak beliau yang mulia fi illiyin, pada tempat yang tinggi, yaitu di surga. Wa yulhiquna bihim fi khairin wa afiyatin, dan mudah-mudahan kita bisa menyusul beliau, ya menyusul mereka di dalam kebaikan dan dalam afiat kesehatan. Ghairi mubdalin, tidak dirubah menjadi kebalikannya, wala maftunin, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendapatkan cobaan ataupun fitnah. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal maturidiyatu kal asy'ariyati. Ya, Imam Abu Mansur al-Maturidi, ya seperti juga Abul Hasan al-Asy'ari, fi jami'i ma taqaddama, ya pada seluruh apa yang disebutkan di atas tadi. Nah, jadi di sini tokoh daripada tauhid, ya yang digagas oleh dua imam tadi itu Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Wayang bagi, dan sepatutnya Anda, likulli mu'minin, bagi setiap orang yang beriman, ayyuhsina mu'taqidahu, untuk memperbaiki akidahnya, bihifzi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'i, yaitu memelihara, menjaga keyakinan dari akidah-akidah imam-imam yang disepakati, ala jalalatihim, di atas keagungan mereka, wa rusuhihim, dan kedalaman ilmu mereka, yang tadi disebutkan al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Fil ilmi, baik ke dalam tentang ilmu. Wala ahsabu mubtagha dzalika, dan saya mengira tidak dapat dicari hal itu, yusadifu aqidatan jami'atan, yang sesuai, ya yang sepadan dengan akidah jami'atan, yang lengkap, wadihatan, yang jelas, ba'idatan anis syubahi, jauh dari kesamaran, salimatan minal asya'i, bersih dari segala sesuatu, al-muhimati, yang palsu. Mislu aqidatil Imam Al-Ghazali, seperti akidah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, allati awradaha fil faslil awwali, yang beliau telah susun pada pasal pertama, min kitabi qawaidil qawaid, pada pembahasan kitab qawaidil qawaid, minal ihya, dari Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu ada satu pembahasan khusus di dalam kitab itu, yaitu Kitabu Qawaidil Qawaid. Ya, bisa kita baca di sana nanti. Beliau membahas tentang akidah. Nah, oleh karena itu, fa'alaika biha, hendaknya Anda wajib berpegang kepada apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini. Fa'in tasyawwaqta ila mazidin, kalau Anda ingin lebih dari itu, fanzur fil risalatil qudusiyah, maka lihatlah pada risalah al-qudusiyah, allati awradaha fil fasli salis, yang beliau Imam Al-Ghazali tulis pada pasal yang ketiga, minal kitabil mazkur, dari kitab yang tersebut. Jadi artinya kalau nggak puas, lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, tapi pasalnya adalah pasal ketiga, ya, nah itu dalam Ihya Ulumuddin. Wala tatawaghal fi ilmil kalam, janganlah Anda menyibukkan diri di dalam ilmu kalam, jangan menyibukkan diri dalam ilmu teologi. Wala tuksir minal khawdi fihi, dan jangan memperbanyak pembahasan di dalamnya. Ya, limujarradi talabit tahaqquqi, ya dengan harapan mencari kepastian, fil ma'rifati, dalam makrifat. Ya, artinya kalau ilmu teologi ini memang pelik, ya. Kalau kita tidak bisa memahami, nanti dikhawatirkan
ya akidah kita jadi menyimpang. Oleh karena itu jangan dikatakan sini, jangan kita menyibukkan diri dan jangan terlalu banyak membahas itu. Fa innaka la tazfar bihadzal matlub. Karena Anda tidak akan mendapatkan ya dengan pencarian ini min hadzal ilmi, dari ilmu kalam ini, walakin in aradta tahaqquq, akan tetapi kalau Anda ingin mendapatkan suatu kemantapan fil ma'rifati, di dalam ma'rifah, ya, fa alaika, maka wajib Anda yang pertama bisuluki tariqihi, yaitu menempuh jalannya, wahya iltizam taqwa, yaitu melanggengkan ketakwaan zahiran wa batinan, luar dan dalam. Itu yang pertama. Jadi kalau ingin untuk mendalami ma'rifah itu, ya caranya adalah kita menempuh jalan dengan cara melanggengkan takwa lahir dan batin. Yang kedua, ya, wa tadabburul ayati wal akhbar, yaitu merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, wa nazru fi malakutis samawati wal ard, yaitu memikirkan alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, ala qasdil i'tibari, dengan tujuan mengambil pelajaran. Jadi untuk menambahkan iman kita sebagaimana pembahasan yang lalu, yaitu apa? Kita memikirkan tentang ciptaan Allah, ya. Dengan begitu akan menambahkan keimanan kita. Jangan kita memperdalam tentang ilmu teologi, karena kita tidak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, wa tahdzibu akhlaqin nafsi, membersihkan atau memperbaiki akhlak diri kita. Dan yang berikutnya, wa taltifu kathafatiha bi husnir riyadhah, yaitu melunakkan ketebalan jiwa kita dengan cara membaguskan latihan. Ya, latihan itu dengan cara banyak berzikir. Wa tasqilu mir'atil qalbi, dan yang berikutnya adalah dengan cara ya memoles, ya menjernihkan cerminnya hati. Nah itu ya untuk pemahaman kita tentang akidah kayak begitu. Bagaimana caranya itu kita menjernihkan hati kita? Bimulazamati dzikri, dengan selalu berzikir, ya, wal fikri, ya, kemudian berfikir, merenung tentang ayat-ayat Allah, tentang alam semesta ini, wal i'radu amma yushghilu anit tajarrudi, dan juga berpaling dari segala yang menyibukkan kita untuk berkonsentrasi lihadal amri, yaitu mengurus masalah-masalah ini. Nah, begitu. Ya. Akhirnya fahada sabilut tahsili, inilah cara untuk menghasilkan. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan akidah kayak tadi gitu. In salaktahu asarta, kalau kamu tempuh itu pasti kamu akan mendapatkan insyaallah taala alal maqlubi, ya, terhadap apa yang dituntut, wa zafirta bil amril marghubi, dan Anda akan mencapai dengan hal yang Anda inginkan. Kemudian kita lanjutkan saja, wasufiyatu ahli tasawuf innama jahadu nufusahum, sesungguhnya mereka mencurahkan segala kemampuan diri mereka, wa balaghu fi riyadatiha, dan mereka ahlu sufi ini bersungguh-sungguh di dalam latihannya, wa qata'uha an adatiha wa ma'lufatiha, dan mereka menghentikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaannya, li'ilmihim, lantaran pengetahuan mereka, bitawakkufi husuli kamalil ma'rifati ala dalika, dengan ketergantungan untuk kesempurnaan ma'rifah dengan melakukan hal-hal tersebut, riyadhah tadi, ya. Wa ala kamalil ma'rifati, dan untuk kesempurnaan ma'rifah itu, ya tawaqqafut tahaqququ, itu tergantung pada kemantapan bimaqamil ubudiyyati, dengan kedudukan ketaatan. Alladhi huwa bughyatul arifin, ini merupakan target dari orang-orang yang telah mencapai ma'rifah, wa umniyatul muhaqqiqin,
dan keinginan atau aspirasi orang-orang yang meneliti radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya itu. Nah inilah tentang akidah, insya Allah bisa kita lanjutkan tentang hal lain yaitu ada ilfaraid, yaitu melaksanakan hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabul maharim, dan menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإغر والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد طش الصحب حمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.